Indonesia. Kita sebut nama ini setiap hari. Kita nyanyikan dalam lagu kebangsaan, kita lihat di paspor. Tapi pernah kepikiran nggak sih, dari mana sebetulnya asal nama Indonesia? Ternyata, di balik satu kata itu, ada sebuah kisah perjalanan yang luar biasa panjang. Tentu, kita semua tahu nama Indonesia kan? Tapi pertanyaannya, apa dari dulu namanya memang ini? Jawabannya, ternyata nggak sama sekali. Dan sejarah di baliknya, wah, jauh lebih berliku dan mengejutkan dari yang mungkin kita bayangkan. Percaya nggak, sebelum kita mantep pakai nama Indonesia, kepulauan kita ini pernah punya setidaknya 8 nama berbeda. 8. Dan ini bukan sekedar ganti label biasa loh. Setiap nama itu ibarat satu babak dalam buku sejarah kita. Ada kisah tentang kerajaan kuno, tentang bagaimana dunia luar melihat kita, sampai akhirnya tentang perjuangan kita untuk menentukan jati diri. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Kita putar waktu jauh-jauh ke belakang. Zaman ketika peta dunia modern bahkan belum kepikiran. Disinilah identitas pertama kita lahir. Dari gema kerajaan-kerajaan kuno, dari pengaruh India, dan tentu saja dari kearifan lokal. Nama paling tua yang tercatat itu Dwi Pantara. Kira-kira dari tahun 78 Masehi. Ini bahasa Sanskerta. Dwipa artinya pulau, dan antara artinya seberang atau di antara. Jadi, buat para pedagang dari India zaman dulu, kita ini ya kepulauan di seberang sana. Simpel kan? Tapi ini jadi bukti awal betapa kuatnya pengaruh budaya Hindu-Buddha di sini. Nah, kita loncat ratusan tahun ke depan. Muncul deh nama yang kita semua kenal, Nusantara. Ini lahir di era keemasan Majapahit, sekitar tahun 1336. Asalnya dari bahasa Jawa kuno. Nusa, ya pulau, antara itu di luar atau di antara. Tapi yang menarik justru ini. Bagi Majapahit yang pusatnya di Jawa, Nusantara itu artinya pulau-pulau di luar Jawa. Pulau-pulau yang harus disatukan. Beda banget ya sama pemahaman kita sekarang yang melihat Nusantara sebagai simbol persatuan. Dan yang bikin nama ini jadi legendaris, tentu saja Mahapati Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Bayangin, dia bersumpah nggak akan bersenang-senang sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Sejak saat itu, Nusantara bukan lagi cuma sebutan geografis, itu udah jadi sebuah proyek ambisius. Sebuah deklarasi politik yang kuat banget. Lalu, babak baru dimulai. Arus sejarah berbalik. Bangsa Eropa datang dan segalanya berubah. Selama ratusan tahun ke depan, nama dan identitas kita nggak lagi kita yang tentukan, tapi ditentukan oleh orang lain, oleh para penjelajah, pedagang, dan akhirnya penjajah. Dan mulailah parade nama-nama baru dari Eropa. Tahun 1497, Portugis datang dan menyebut kita Hindia. Oke, masih nama geografis biasa. Terus, tahun 1596, Belanda tiba. Nggak mau ketinggalan, mereka nambahin nama mereka sendiri, jadi Hindia Belanda. Nah, ini udah beda. Ini bukan lagi soal peta, ini soal klaim kepemilikan. Tapi, ada juga perlawanan. Penulis Belanda, Douwes Dekker, di tahun 1860 mengusulkan nama puitis Insulinde sebagai bentuk protes. Sementara itu, dari dunia sains, ada Alfred Russel Wallace yang mempopulerkan nama Kepulauan Melayu. Coba deh kita sandingkan dua nama ini. Hindia Belanda lawan Insulinde. Ini kayak pertarungan dua ideologi. Di satu sisi, ada Hindia Belanda, nama yang seolah-olah teriak, kalian itu properti kami. Ini nama resmi dari penguasa. Tapi di sisi lain, ada Insulinde, nama yang lebih puitis, yang seolah berbisik, ada visi yang lebih manusiawi untuk kalian. Nah, disinilah bibit-bibit pertarungan identitas modern mulai kelihatan. Dan sekarang, kita sampai di babak puncaknya, babak penentuan. Kita masuk ke abad ke-20. Abad di mana api semangat kebangsaan mulai menyala, dan bangsa ini akhirnya memutuskan untuk mengambil pena dan menulis namanya sendiri. Tapi tunggu dulu. Sebelum fajar itu tiba, ada satu babak kelam terakhir. Selama pendudukan Jepang dari tahun 42 sampai 45, nama kita ganti lagi jadi Toi Indo, yang artinya ya Hindia Timur. Ini adalah nama terakhir yang dipaksakan oleh bangsa lain kepada kita. Jadi, dari mana dong nama Indonesia muncul? Nah, ini dia plot twist-nya. Nama yang menjadi pekik perjuangan kita ini ternyata bukan lahir dari para pejuang kemerdekaan. Asal-muasalnya justru dari sebuah jurnal ilmiah Inggris tahun 1850. Seorang ilmuwan, James Richardson Logan, menggabungkan dua kata Yunani, Indus yang artinya Hindia dan Nessos yang artinya pulau. Jadi ya,
Indonesia itu secara harfiah artinya Kepulauan Hindia. Kaget kan? Coba bayangkan perjalanannya. Awalnya cuma istilah akademis yang mungkin terlupakan di tahun 1850. Terus, di awal tahun 1900-an, para pemuda pergerakan kita menemukan kata ini. Mereka ambil kata itu, lalu mereka memberinya nyawa. Mereka menyulapnya dari sekedar istilah ilmiah menjadi simbol perjuangan, menjadi bendera pemersatu. Sampai akhirnya di tahun 1945, nama itu diteriakkan dengan lantang ke seluruh dunia. Dan sampailah kita di sini. Setelah perjalanan ribuan tahun, setelah gonta-ganti nama dari Dwi Pantara sampai Toindo, akhirnya satu nama dipilih. Bukan sekedar dipilih, tapi direbut kembali. Indonesia. Bukan lagi hadiah dari bangsa lain, bukan lagi sebutan dari orang luar, tapi nama yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata. Jadi, dari sebutan sederhana para pedagang, menjadi ambisi seorang raja, menjadi label penjajah, sampai akhirnya menjadi simbol kemerdekaan. Ternyata, sebuah nama itu bisa menceritakan seluruh DNA sebuah bangsa. Tapi ceritanya kan nggak berhenti di sini. Pertanyaan besarnya sekarang untuk kita semua. Babak selanjutnya mau kita isi dengan cerita apa? Makna baru apa yang akan kita, generasi sekarang, berikan untuk nama Indonesia?